Whatever may pass and whatever lies before me. Say it. 10,000 for the evening come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. Oh, Your goodness I will keep on singing. Yes, 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. We bless You, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Yes, Lord. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Hallelujah, we bless Your holy name. Haleluya. Boleh saya mengundang kita sama-sama boleh berdiri. Kita mau menaikkan lagu pujian kita. Kita mau sama-sama serukan nama Yesus pada pagi hari ini. Karena kita percaya di dalam nama Yesus, mujizat akan terjadi bagi setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Biar takkan tergoyahkan, biar takkan
haleluya, haleluya. Makasih. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan di samping kita mau mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Pagi ini kita boleh kembali kepada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Pagi ini saya berdoa supaya tidak ada roh intimidasi di tengah-tengah kita.
Setiap kita layak di hadapan Tuhan. Setiap kita layak masuk dalam hadirat Tuhan karena darah Yesus yang sudah mengalir bagi kita. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin, amin, amin. Bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan darah yang mahal, Jemaat setiap kami yang berdiri tiada pada pagi hari ini, Bapak. dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
kasih Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengundang Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami. Yes. Kami mengundang kuasa-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami Bapa. Jadikan ibadah ini ibadah yang spesial. Jadikan ibadah ini ibadah yang terjadi sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Amin. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu pada saat ini. Penuhi kami terus dengan urapan-Mu. Penuhi kami terus dengan hadirat-Mu ya Bapa. Dengan segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Itu doa kami. Amin. Urapi kami dimanapun kami berada. Urapi hati kami, pikiran kami, roh kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Thank you worship team. Praise the Lord. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam acara ibadah, baik secara in person maupun secara online. Kita memasuki bulan Februari tahun 2021. Hari ini hari yang spesial karena hari ini akan snow, atau sudah snow ya mungkin ya, sudah turun. Wow, kita yang ada di gereja mungkin nggak bisa pulang nanti, saya nggak tahu. Ya kita fellowship aja di sini nggak apa-apa. Bisa order Chinese food nanti. Praise the Lord. Saya melanjutkan tema kita tentang Greater Destiny, diambil dari kitab 1 Petrus, dan hari ini saya berikan judul yaitu Reaching Your Destiny. Ya, bagaimana kita bisa mencapai destiny itu. Menarik sekali kata destiny ini karena itu memberikan satu ilham pewahyuan dalam kehidupan kita. Yaitu bukan destiny yang biasa tapi destiny yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu panggilannya yang kudus, ya, panggilannya yang kudus. Pertanyaan adalah bagaimana untuk mencapai destiny tersebut. Saya akan bacakan lagi ya dari kitab 1 Petrus ayat 1 sampai 5. Tapi inti
firman hari ini bukan di situ. Nah, inti firman itu adalah nanti di ayat 13 sampai ayat ke-16. Tapi sebagai background, saya bacakan lagi kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Dan setelah itu kita akan baca ayat 13 sampai 16. Ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, mungkin bisa ditampilkan di online. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, beberapa minggu lalu sudah dibahas oleh Brother Peter, hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, Anda boleh garis bawah itu, suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Tersimpan di sorga, bukan di bumi, tapi di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara, kita semua, dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semoga ayat ini menjadi dasar kekuatan kita selama 1 tahun ini, meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita alami, khususnya minggu ini kita banyak juga mendengar kabar yang ada kekasih-kekasih kita yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Jadi kita juga mengalami suatu masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak mudah. Namun ayat ini berkata, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Jadi pada masa-masa ini kita terus menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun berbagai tantangan kita alami, berbagai masalah kita hadapi pada saat ini, dan kita percaya bahwa janji firman Allah ini adalah ya dan amin untuk kita semuanya. Amin. Ini berdampak dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan terus, kita dipimpin oleh Tuhan dalam memasuki perjalanan kita memenuhi destiny kita itu. Nah, setelah Rasul Petrus menyatakan panggilannya, menyatakan rencananya, menyatakan bahwa kita sudah menerima bagian itu dari tidak dapat binasa itu, kemudian dipelihara dalam kekuatan Allah, memberikan suatu destiny kepada orang-orang percaya. Karena itu di ayat ke-13 dia berkata demikian, ya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saya ulangi, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Kita berdoa sebentar. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ini Tuhan, supaya kami mempersiapkan kehidupan kami sebaik-baiknya Bapa, sebaik-baiknya Tuhan di dalam mengikuti Engkau, sehingga kami mengerti arah kehidupan kami mengerti destiny yang Tuhan berikan.
Bahwa kami adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang terpilih, umat yang kudus, yang dipanggil oleh Allah keluar dari terang, dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Itu destiny kami ya Tuhan. Itu panggilan kami Tuhan. Panggilan kami bukan ada di dunia ini, tapi panggilan kami adalah memenuhi rencanamu, memenuhi kehendak-Mu. Karena itu kami berdoa, terangi pikiran kami, terangi hati kami Bapa, sehingga firman ini jatuh di tanah yang subur dan bekerja untuk mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow. Ini suatu ayat yang luar biasa dikatakan, karena sebab itu tuh di bahasa Inggrisnya dikatakan therefore, berarti setelah ayat 1 sampai 12 itu dijelaskan semua, kemudian ayat ini adalah sambungannya. Ayat ini adalah supaya kita itu mempersiapkan segala sesuatu di dalam mengikuti Tuhan. Saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, jadi Tuhan apa yang harus hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini? Saya diingatkan kembali, kita renungkan kembali tahun 2020 ya. Masa-masa pandemik, masa-masa yang gelap, masa-masa yang sukar. Dan banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa tahun 2020 itu adalah tahun yang dinamakan reset. Tahun reset, artinya apa? Reset itu artinya restart, reset, dikembalikan kepada setting yang semula. Kalau komputer itu di reset, artinya dipulihkan sampai kayak waktu kita beli baru itu, di reset semuanya gitu. Atau mungkin telepon saudara di reset, tadi handphone udah nggak jalan semuanya, udah kacau balau, terus di reset supaya bekerja lagi gitu ya. Jadi reset itu seperti dikembalikan kepada asal mulanya. Saya ingat tahun 2020 bulan Februari saya juga sakit, meskipun menurut saya bukan COVID, tapi cukup panjang, cukup parah juga gitu ya, sakitnya sampai 3 mingguan gitu. Saya juga heran kok nggak sembuh-sembuh. Dan sempat saya juga merasa kayak udah bermati gitu. Udah kayak rasanya, wah mungkin udah waktunya saya balik sama Tuhan gitu. Jadi saya udah mikir mau pesan-pesan sama istri, gitu, mau pesan-pesan sama anak-anak gitu ya. Jadi saya pikir mungkin saatnya saya mau balik sama Tuhan. Dan sepanjang tahun 2020, sampai bahkan beberapa hari yang lalu, banyak orang terkena COVID kan, termasuk teman-teman kita, brother, sister, dan saudara yang terkena COVID, saudara bisa merasakan ya, it's called like a near death experience. Ya, kayak mau mati gitu dan rasanya. Kita nggak tahu masuk rumah sakit keluar lagi atau enggak. Dan ini salah satu teman saya, hamba Tuhan, cerita beberapa hari yang lalu, bukan dari New York. Dia kena COVID karena acara Natal bulan Desember. Dia masuk rumah sakit bulan Januari, mau jalan tuh sampai nggak bisa gitu. Padahal dia orangnya sehat, mau jalan nggak bisa. Dia di ICU 8 hari. Keluar dari ICU, dia harus dirawat lagi 8 hari lagi. 2 minggu lebih di rumah sakit. Dan dia bilang nih, yang paling menakutkan itu apa? Begitu dia masuk ke rumah sakit, dia udah gak bisa ketemu keluarganya. Jadi kalau misalnya dia dipanggil Tuhan, dia udah gak bisa ketemu lagi sama keluarganya gitu. Itu yang paling menakutkan katanya dia gitu. Gak bisa dikunjungi, gak bisa ketemu lagi gitu. So, masa-masa seperti itu, saya percaya mengubah kehidupan seseorang. Sebab kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berjalan setiap hari seperti biasa gitu. Kalau kita ada kejadian-kejadian seperti itu, kita biasa aja pagi bangun, makan, kerja, dan sebagainya, malam pulang. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang
meriset kita, menghentakkan kita kembali, gitu. Seperti masuk dalam realitas. Gitu. Wow, kayak tadinya mimpi gitu ya. Kadang-kadang saya pikir tahun 2020 itu kayak mimpi. Gitu. Saya merasa bulan Januari yang lalu pada waktu kita doa dan puasa, saya kayak dibangunkan Tuhan. Roh saya dibangunkan Tuhan. Ya. Selama tahun 2020 sepertinya ada sesuatu yang menutupi, tapi awal tahun ini kayak Tuhan bukakan sesuatu dalam kehidupan saya gitu. Riset. Jadi saya percaya firman ini ada kaitannya dengan apa yang kita alami pada saat ini. Karena itu di dalam ayat ke-13 ini, sebab kita sudah menerima destiny kita itu, sudah menerima panggilan yang kudus itu, siapkanlah akal budimu dan waspadalah, letakkan harapanmu pada kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan mempersiapkan akal budi kita itu? Sebab pada waktu hidup kita mau diubahkan, nomor satu yang diubahkan itu adalah pemikiran kita. Kalau Tuhan mau merubah seseorang, dia akan merubah cara berpikir dia terlebih dahulu. Akal budi itu termasuk hati kita, akal budi, akal sehat, pikiran kita. Kalau bahasa Inggris katakan prepare your mind for action. Prepare your mind for action gitu. Jadi siapkan akal budimu awal tahun ini, waspadalah, letakkan pengharapanmu pada hal yang benar. Kita harus mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan roh kita, mempersiapkan jiwa kita, supaya kita bisa memasuki destiny ini dengan baik. Di dalam firman Tuhan yang lain di Korintus, di 2 Korintus itu dikatakan bahwa Injil yang kami beritakan masih tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ada orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Gak bisa melihat rencana Allah, gak bisa mengerti kehendak Tuhan. Dibutakan sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang adalah gambaran Allah. Destiny itu saya katakan pada waktu kita ada acara iCare, destiny itu tidak sama dengan nasib. Ada amin gak? Destiny dan nasib itu jauh sekali bedanya gitu. Banyak orang percaya pada nasib, orang yang tidak bisa melihat Injil Kristus. Percaya pada nasib, ini nasibku melewati pandemik, ini nasibku kehilangan kerjaan, ini nasibku mengalami hal ini dan itu. Tapi kita orang yang percaya tidak percaya kepada nasib. Amin. Kita tidak percaya pada nasib. Sebab orang yang percaya pada nasib itu orang yang sudah tidak punya kemampuan, artinya dia udah rasanya tidak ada harapan. Dia percaya kepada nasib, ini nasibku sudah. Tapi kita tidak percaya kepada nasib, karena destiny itu adalah tujuan Allah yang sudah dari zaman dahulu kala sampai selama-lamanya itu sudah ada. Tinggal dinyatakan dalam kehidupan umatnya. What is your destiny? What is your calling in life? Apa sih tujuan hidupmu itu di dunia? Are you sure you're not wasting your time? Are you sure you fulfill your destiny? Saya takut sekali kalau ternyata apa yang saya lakukan ini tidak ada hubungan dengan destiny yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sebab destiny itu mempunyai arah, mempunyai suatu tujuan yang jelas. Saya masih teringat 2 tahun yang lalu saya pergi waktu summer jalan-jalan ke Quebec City. Quebec City itu cukup jauh. Kalau straight itu saya lupa 10 jam kalau nggak salah.
Jadi saya mempunyai destiny, saya mau ke sana. Ada di sini pernah ke Quebec City? Ada ya? Wah, itu indah sekali kotanya, saudara. Kayak di Paris gitu, kayak di Eropa. Nah, supaya nggak terlalu jauh, saya pergi ke daerah Lake George dulu. Saya berhenti di situ, nginep dulu berapa hari, saya baru lanjutkan lagi. Supaya drive-nya nggak terlalu panjang. Tapi saya ingat, pada waktu saya stay di dekat Lake George itu, that's not my destiny. Amin. Saya boleh istirahat dulu sebentar di situ, karena itu bukan destiny saya. Nah, nanti selesai, kita jalan lagi menuju destiny yang sesungguhnya. Banyak orang Kristen istirahat terus lupa nerusin. Keenakan soalnya. Tuhan, aku istirahat dulu, Tuhan, capek. Terus gak diterusin. Keenakan. Ada yang hilang sampean. Tuhan sudah panggil. Semua dipanggil, tapi tidak semuanya dipilih. Semuanya dipanggil. Udah dipanggil, ada yang setuju, tapi capek Tuhan istirahat dulu, atau ada masalah berhenti dulu. Terus nggak dilanjutin destiny-nya di tengah jalan. Dan saya percaya, kalau saudara bisa mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus, Tuhan panggil kita semuanya, amin. Tuhan panggil lagi, ayo, kamu bangkit lagi, ayo maju lagi, yuk. Jangan berhenti tengah jalan. Ya bolehlah nikmati Lake George sebentar gitu ya, keliling-keliling gitu. Tapi jangan mandek di situ. That's not your destiny. Banyak orang pikir, aku udah ke New York, aku udah kerja, dapat kerjaan bagus, bisa punya rumah, that's my destiny. Banyak orang berhenti sampai di situ. Tidak melanjutkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Petrus memenuhi destiny Allah dari seorang nelayan menjadi perasul. Tapi dia berhenti di situ, dia terus menjalankan tugas-tugas sampai dia dipanggil Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjalankan tugas itu? Persiapkan akal budimu. Siapkanlah, prepare your mind for action. Waspadalah, sebab apa? Sebab kalau tidak pikiran kita ini sia-sia. Mikir yang enggak. Dikatakan di Efesus 4:17, mungkin bisa ditampilkan juga. Efesus 4:17 berkata, jangan hidup lagi dengan pikiran yang sia-sia. Dia berkata tentang manusia baru di dalam kita. Kita tidak sama, kita dilahirkan kembali oleh benih yang tidak fana, oleh benih yang ilahi. Karena itu kita menjadi manusia baru yang tidak sama dengan manusia yang lama kita. Karena itu jangan hidup lagi dengan pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran sia-sia? Pikirannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu pikiran yang sia-sia. Di kitab Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pusing loh mikirin di bumi itu, betul nggak? Kepleset aja pusing, ya kan? Bener nggak? Banyak masalah di bumi ini. Kena snowstorm minggu lalu, pusing. Ngurusin mobil lah, mesti nyekop, ribut sama tetangga lah. Enak aja dia lempar snownya ke mobil saya nggak bisa keluar. Saya lempar balik, dia marah. Hari Rebu, listrik mati. Tunggu-tunggu sampai Kamis nggak nyala. Sampai Jumat ya, saya teks kan. Ya kalau nggak nyala ya udah kita nggak ada kebaktian. Soalnya ada 3 truk connect kerja seharian loh di depan sini.
nggak kelar-kelar. Saya pikir parah itu rusaknya. Puji Tuhan, mungkin Mary berdoa kali ya. Habis saya teks dia berdoa dia. Jalan ntar lagi, cepet banget gitu. Dan hari ini snow lagi. Gitu. Snow aja pusing ya kan. Hidup di bumi ini banyak masalah dan tantangan. Belum ekonominya, belum kesehatannya. Banyak sekali masalah dan tantangan kita hadapi di bumi. Tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Ya tetap kita harus beresin yang di bumi. Bukannya kita tinggalin gitu aja. Tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Di mana Tuhan ada. Dikatakan, tadi seperti lagu ini dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Kita ini sebenarnya orang mati, udah secara kedagingan atau secara jasmani. Kita telah mati bagi Kristus dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Karena itu siapkanlah akal budimu, pikiranmu. Gimana kita cara mempersiapkan akal budi atau pikiran? Pertama kita harus ingat, the battle is in the mind. Peperangan itu ada dalam pikiran. Yang menyebabkan kita tidak bisa bertindak itu karena pikiran kita. Seringkali kita mau melakukan sesuatu, kamu nggak bisa kan, kamu gagal, kamu nggak bisa, pasti nggak bisa. Firman Tuhan berkata, as the man thinks, so is he. Kalau dia berpikir nggak bisa, ya dia nggak bisa. Kalau dia berpikir dia gagal, ya dia jadi orang gagal. As the man thinks, so is he. Jadi, the battle is in the mind. Pikiran kita loh, yang dipengaruhi oleh iblis. Nasibmu kawin sama orang itu. Nah, semakin ribut, semakin itu kata-kata. Pikiran kita menentukan destiny kita. Bagaimana kita bisa menyiapkan akal budi kita itu? Pertama, kita belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi, dikatakan firman Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur, why? Karena kita kehilangan mengucap syukur, kita kehilangan iman kita. Kita kehilangan kepercayaan kita pada Tuhan. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Memang kejadiannya tidak enak, tapi aku tetap berterima kasih sama Tuhan. Engkau sudah menolong aku, Engkau sudah menguatkan aku. Tetap berterima kasih sama Tuhan, mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Why? Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Waktu kita kehilangan pengucapan syukur, kita sudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan. Mengucap syukur. Hari ini snow, ya terima kasih Tuhan. Tadi Along bilang, ya itu mengingatkan dosaku merah seperti kirmisi tapi menjadi putih seperti salju. Wah, haleluya. Ada ayatnya juga rupanya. Ya enggak? Selalu positif. Pemikiran kita mengarah pikiran-pikiran yang di atas. Mengucap syukur. Meskipun belum melihat jalan keluar. Mengucap syukur untuk keluarga kita. Mengucap syukur untuk pasangan kita. Mengucap syukur untuk pelayanan kita. Meskipun tidak mudah. Mengucap syukur. Pekerjaan kita meskipun masih belum benar-benar seperti waktu dulu, mengucap syukur. Kesehatan kita, mengucap syukur. Sebab pengucapan syukur itu adalah iman kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang penuh kasih.
Dia punya rencana yang sangat indah untuk kita. Mengucap syukur membuat pandangan kita berubah. Mengucap syukur mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mengucap syukur membuat kita percaya bahwa kasih-Nya itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dengan kita mengucap syukur, kita meletakkan Tuhan di mana Dia berada. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, diberikan destiny menuju tanah Kanaan. Mereka komplain, bersungut-sungut, akhirnya mereka tidak masuk. Mereka harus berputar di padang gurun sampai mereka mati. Keturunan kedua baru diperbolehkan masuk. Pada waktu kita mulai bersungut-sungut, maka kita kehilangan destiny itu. Iblis mau kita bersungut-sungut. Iblis mau kita menyalahkan Tuhan. Iblis mau kita meragukan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur membuat kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu menolong kita. Prepare your mind. Pikiran kita harus diarahkan supaya kita selalu percaya kepada Tuhan. Selalu percaya kepada rencana Allah, destiny itu. Saya katakan juga bahwa nasib itu tidak sama dengan takdir ya. Nasib tidak sama dengan takdir. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kita ini dilahirkan sebagai orang Indonesia, itu adalah takdir. Tapi bukan berarti kita terima nasib. Oh, karena saya orang Indonesia, saya nggak bisa maju lah. Orang Indonesia ya gini-gini aja gitu. Pikiran kita selalu mematok kita di satu tempat dan membuat kita tidak mampu bergerak. Takdir menentukan kita wanita atau laki-laki. Kecuali yang punya pandangan lain, saya nggak tahu. Yang mau rubah-rubah akte kelahiran. Tapi bukan berarti kita terima nasib. Nasibku menjadi wanita, karena itu aku tidak bisa melakukan ini. Takdir tidak menentukan nasib. Takdir, tapi bisa memenuhi destiny kita. Baik meskipun kita orang Indonesia, kita dilahirkan di suatu keluarga, kita tidak bisa rubah itu. Saya nggak bisa berkata, oh saya tidak mau dilahirkan di keluarga Swiknyo. Nggak bisa. Itu takdir saya. Saya terima. Tapi destiny saya ada di tangan Tuhan. Amin. Biarpun keluarga Swiknyo, bisa nggak dipakai Tuhan? Bisa. Bisa nggak mengalami lawatan Allah? Bisa. So, untuk mempersiapkan akal budi kita, pertama kita mengucap syukur. Kemudian kita percaya, belajar untuk percaya akan rencana Allah yang bekerja dalam kita. Yang kedua, selain mempersiapkan akal budi kita itu, kita harus punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Pengharapan itu diletakkan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Fix your hope completely on the grace of God. Ayat 13 ini berbicara tentang pada kedatangan Yesus yang kedua kali, about future, kasih karunia yang dianugerahkan, tetapi juga berbicara pada kasih karunia yang telah kita terima pada saat kita dipanggil oleh Allah. Yaitu apa?
Pertama di ayat 2 dikatakan kita dipilih sesuai dengan rencana Allah, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, di Efesus 1 berkata demikian, kemudian dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, dikuduskan oleh Roh supaya kita taat dan menerima percikan darahnya itu untuk menyelamatkan kita. Kemudian kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Itu kasih karunia yang telah kita terima, kita dilahirkan kembali dengan benih yang tidak fana, kemudian menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak layu, tidak cemar, menerima bagian yang kekal, menerima bagian yang utuh, yang sempurna, yang ada di surga. Dan kita kemudian dipelihara dalam kekuatan Allah, dalam menghadapi segala tantangan kita hadapi, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kemudian di ayat 7, dikatakan kita dimurnikan. Dimurnikan untuk apa? Untuk memperoleh kemuliaan. Segala masalah yang kita hadapi, segala tantangan yang kita hadapi, segala beban yang kita alami, semua dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan kehidupan kita, untuk meriset kita kembali ke dalam rencana Allah. Karena manusia sudah keluar dari jalur daripada Allah itu. Dan di ayat 9 dikatakan kita telah mencapai keselamatan jiwa. Mencapai keselamatan jiwa. Yaitu tujuan iman kita. Semua ini adalah kasih karunia daripada Allah untuk kita. Dan kemudian Allah berkata supaya kita belajar untuk menjadi kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia adalah kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa sih sebetulnya kekudusan itu? Apakah seperti biarawan, biarawati gitu, yang kelihatannya suci, atau biksu yang tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa? Apa sebenarnya kekudusan itu? Kekudusan artinya adalah, dalam bahasa aslinya adalah dipisahkan. Dipisahkan untuk Tuhan. Being separated from the common life. Dipisahkan. Kita harus dipisahkan untuk Tuhan. Kita bukan berasal dari dunia ini, kita dipisahkan untuk Tuhan. Dalam masa-masa ini, mungkin orang bertanya, bagaimana kita bisa hidup kudus? Di dalam dunia yang penuh dengan segala apa yang ada pada saat ini, kompromi, relativisme, semuanya, gimana kita bisa hidup kudus? Di mana relevansi daripada kehidupan kekudusan ini? Holiness is not a freedom from temptation, but it's the power to overcome temptation. Holiness is not the freedom from temptation, but the power to overcome temptation. Jadi kita kembali kepada awal mula tadi, persiapkan akal budimu. Mungkin memang itu kelihatannya susah, tapi saya percaya kalau kehidupan kita sudah dirubah, pemikiran kita sudah dirubah, kita bisa hidup sesuai keinginan Allah. Kita mampu belajar untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kau dicobai, Dia akan memberikan apa? Jalan keluar. Karena masa-masa pencobaan ini belum berakhir. Karena itu kita harus belajar hidup kudus, artinya hidup sesuai kehendak Allah. Mencari kehendak Allah terlebih dahulu. Memprioritaskan Allah di atas kehidupan kita. Baru destiny itu akan mulai diberikan dalam kehidupan kita. Baru destiny itu akan mulai terlihat di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Allah belum berakhir saat ini dengan rencananya. Dia masih panjang sekali rencananya ini.
Mungkin orang berpikir, oh sekarang vaksin udah keluar, pandemi akan segera berakhir. Coba kita pikir sebentar ya. Misalnya, vaksin yang sekarang ini sudah bisa menyembuhkan semua orang yang kena COVID. Bisa nggak mungkin ada virus lain yang muncul nanti? Bukan COVID-19 lagi, COVID-2021. Bingung lagi orang nanti. Sekarang aja terjadi banyak mutasi-mutasi yang belum bisa diatasi semuanya gitu. So, letakkan pengharapanmu atas kasih karunia dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi kita pengharapan kita bukan kepada dunia ini, bukan kepada apa yang disediakan oleh dunia ini, tapi pengharapan kita adalah pada kasih karunia Allah itu. Kembali pikiran kita, jiwa kita, roh kita, akal sehat kita, kembali ke situ, kembali kepada firman Allah itu, kembali kepada kehendak Allah, kembali kepada kekudusan Allah, kembali kepada rencana Allah itu. Sehingga slowly but surely kita akan mulai masuk ke dalam destiny kita. Dan destiny itu nanti kita bisa melihat pada puncaknya kita baru mengerti bahwa inilah rencana Allah yang ditujukan dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, 1 Petrus. Saya undang mungkin pemain musik bisa maju ke depan. Kita akan mengambil perjamuan kudus. 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pada saat kita mengambil perjamuan kudus itu, ingatlah, itulah darah Kristus yang telah dicurahkan untuk kita semuanya. Anda yang di rumah bisa persiapkan perjamuan kudus ini. But receive it by faith. Itulah darah Kristus yang menyucikan kita, menguduskan kita. Allah yang memulai pengudusan dalam kehidupan kita, bukan kita yang berusaha untuk berbuat kudus atau hidup kudus supaya menyenangkan hati kita, tapi Allah yang memulai pengudusan itu dalam hati kita. Dan Allah yang akan menyelesaikannya. He just want you to believe and trust. Prepare your mind. Prepare your mind for the battle. Prepare your mind for the action. Prepare your mind for the work of God. To achieve your destiny. To achieve the holy calling. Allah telah memanggil kita. Siapkan hidupmu sebaik-baiknya. Buanglah pikiran-pikiran yang kotor. Buanglah pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran yang tidak berguna, pikiran yang tidak berasal dari Allah. Let the Holy Spirit brainwash your mind. Amen. So we have the faith to believe bahwa destiny kita itu ada dalam tangan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan.
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, Tuhan. Cara hidupku yang lama, terima kasih. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita angkat roti ini saat ini di depan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk roti ini. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus, lambang firman-Mu ya. Pada saat kami bersekutu secara jasmani dengan roti ini Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa ya Bapa, firman untuk merubah hidup kami. Firman-Mu itu meresap dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah kehidupan kami, terang bagi jalan. Kami percaya pada saat kami bersekutu dengan tubuh Kristus, kuasa Allah juga akan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Bapa. Oh, jauhkan dari kami hati yang keras. Jauhkan dari kami hati yang bebal. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Kau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Ubah Tuhan pikiran kami ya Tuhan yang salah ini. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kekerasan hati kami. Saat ini biar Roh Kudus bekerja Bapa. Dan kami mengangkat cawan ini saat ini di hadapan-Mu. Darah yang suci, darah yang mahal telah dicurahkan bagi kami. Darah ini yang menebus kami, menguduskan kami, membebaskan kami. Membebaskan kami di dalam nama Yesus. Dari segala ikatan, penyakit, kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus. Dari ikatan nasib, aku patahkan dalam nama Yesus. Darah-Mu menyembuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum Bapa. Haleluya. Nan-Mu
Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari bersyafaat. Bersyafaat Hidup ini darah Kristus telah dicurahkan bagi engkau dan saya. Darah Kristus telah menebus dosa. Darah Kristus telah menyelamatkan dari maut. Darah Kristus telah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ku telah mati dan tinggalkan hidup yang lama dalam nama Yesus. Receive your destiny. Receive the godly calling in your life. Receive the Holy Spirit as a seal to your calling. Receive the will of God in your life. Receive the love of God who will transform your life, your mind, your soul, your spirit. Terima semuanya ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu turun di tempat di mana kami tinggal. Kuasa-Mu bekerja saat ini mengubah hidup, mengubah jiwa dan roh kami Tuhan. Mengubah nama manusia-manusia lama menjadi manusia yang baru. Sebab kami adalah ciptaan yang baru di dalam Kau, dalam Kristus Yesus. Kami terima saat ini Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Kami tidak sama lagi ya Bapa. Di dalam Kau kami sudah dilahirkan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tangan yang meriah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan Brother Solihin, silakan. Mari saudara-saudara seiman kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, terima kasih karena persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus yang baru saja Tuhan kami lakukan ya Tuhan. Kami disadarkan kembali ya Tuhan akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk selalu waspada Tuhan. Akal budi pikiran kami dipusatkan ya Tuhan kepada kasih karunia Tuhan. Dipusatkan untuk kami senantiasa Tuhan menanti-nantikan akan Engkau. Dan kami tahu ya Bapa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah panggilan kami makin jelas saat kami Tuhan alert and sober. Agar kami Tuhan senantiasa waspada. Sehingga kami tidak memikirkan hal-hal yang sia-sia. Tapi kami memikirkan
apa yang di atas. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Pastor Tony yang sudah menyampaikan ya Tuhan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, keluarganya ya Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan atas hari ini di mana kami mau bawa persembahan perpuluhan kami Tuhan kepada Engkau. Kami bersyukur karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, karena berkat yang Tuhan berikan kepada kami, hikmat dan pimpinan tangan Tuhan yang sudah memberkati kami, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan hasil. Dan biarlah Tuhan kami membawa ini ke dalam rumah Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Biarlah resources ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, kami serahkan Tuhan, dan kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita, karena kami tahu semua yang baik berasal daripada Tuhan. Thank you Lord, we just surrender all things unto your hand, in Jesus' name we pray. Amin. Amin. Terima kasih Brother Solihin. Sedikit pengumuman, seperti biasa setelah ibadah ini selesai, kita masih ada Sunday School yang dimulai jam 12 siang, tetapi kita jam 11.45 kita sudah online. Jadi bagi saudara-saudari jangan lupa untuk membantu anak-anaknya agar dapat mengikuti kelas Sunday School. Ya. Kemudian kelas iServe hari Selasa, tiap hari Selasa jam 8 malam. Itu sudah dimulai satu kali. Tetapi bagi saudara-saudari yang masih mau bergabung, saya persilakan dengan senang hati, silakan mendaftar pada saudari Mega, ya. Kemudian iCare Grace Februari 12. Kemudian Disciple of Jesus Februari 15. Long Island Februari 20, Target Februari 22, terakhir Overcomer Februari 27. Ya, yang terakhir ini minggu yang menggembirakan. Happy birthday untuk Andrew Yohanes. Ya, ini youth kita. Kemudian Fanny Teh, ini Fanny luar biasa, happy birthday Fanny. Kemudian Roy Samadi dan Noah Evan, ini juga luar biasa, teenager kita. Matthew Cornelis, kemudian Megan Gunawan, ya. Itu saja pengumuman dari saya. Saya kembalikan ke Sanctuary. Silakan. Keluarga Marcella Sherlyn, untuk Redmanya, dan juga keluarga Lukas dan Yohanes untuk papanya di Indonesia. Kita doakan agar penghiburan Allah boleh menguatkan setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Mari kita berdiri dan kita sembah Dia. Kita betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa hidup kami ini belum selesai. Masih panjang. Masih banyak hal yang harus kami kerjakan Yes. di dalam kerajaan-Mu nih Bapa. Kau persiapkan kami Tuhan. Yes, Lord. Kau rendahkan hati kami Amin. supaya kami mau diubah menjadi seperti Engkau. Amin. Terima kasih atas pengampunan yang Kau beri. Jemaat terkasih, kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh darah Yesus. Kita telah menerima panggilan. Saat ini terimalah berkat panggilan itu. Panggilan yang kudus. Allah menguduskan kau. Dan Allah memulihkan kau. Hidupmu akan dipakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Jangan kau keluar dari panggilan. Jangan kau melangkah keluar dari rencana Allah. Tapi masuklah di dalam panggilanmu itu. Maka engkau akan melihat pekerjaan Allah yang besar. Pergilah saat ini dengan penyertaan daripada Yesus Kristus. Pergilah saat ini untuk menjadi terang bagi dunia. Amin. Pergilah saat ini untuk memberitakan kabar baik kepada setiap umat manusia. Yes. Engkau telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Engkaulah bangsa yang dipilih oleh Allah. Engkaulah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terimalah berkat ini saat ini. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang telah mengangkat engkau menjadi anaknya, yang telah mewariskan bagian yang tidak akan binasa dalam kehidupanmu. Terimalah berkat-berkat surgawi dan berkat-berkat jasmani yang Allah telah sediakan bagi engkau. Amin. Pergilah saat ini di dalam kasih dari anaknya Yesus Kristus, pengampunan, keselamatan, hidup kekal yang akan kau nikmati untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Dia adalah Raja dari segala raja. Engkau telah dipilih dan ditentukan untuk menjadi bagian dari kerajaan. Pergilah saat ini di dalam penyertaan daripada Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang lembut, Roh yang penuh kasih, yang melembutkan hatimu dan menolong kau dalam kesesakan, yang membuat engkau mempunyai pengharapan di dalam Allah. Pergilah saat ini di dalam kuasanya, di dalam pertolongan daripada Roh Kudus, di dalam berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Masa depan yang sangat cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Yes. Yes. Pergilah saat ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan daripada Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajaib Tuhan.
memberkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.